penonton. Oi. Semangat, semangat. Oke. Semangat, semangat. Oke. Semangat, semangat. Oke. Oh gitu ya. Iya baru. Ini namanya preman 3 periode ya gini. Yusril. Apa Saila on seven? Bukan. Saila Hisyam. Saila Hisyam. Saila Hisyam. Yusril. Kenapa? Ada yang ketawa kan? Nanti dulu ketawanya. Yusril, kamu udah ajak Bang Adul jalan-jalan belum ke Taman Mini, ke Monas? Wah, nggak pernah tuh Saila. Terakhir aku jalan sama Adul tuh ke Ragunan. itu pun baliknya ketuker. Ketuker sama angsa lagi. Kasihan. Iya, kasihan. Iya enggak, maksud aku tuh kan Bang Adul kan lagi rawat jalan. Iya. Makanya Bang Adul butuh ke Taman Safari. Oh. Ke Monas. Bukan rawat jalan, bukan diajak jalan-jalan. Dirawat tapi sambil jalan. Bukan diajak ke Taman Safari, bukan. Iya maksud aku tuh kayak Bukan. gitu Yusril. Nih aku mau bawain ini buat Bang Adul. Nanti kamu tolong sampein ya. Buah-buahan. Iya. Ada apel dan jeruk. Iya. Sahila. Kalau jeruk apa tuh? Oh, jeruk nggak ada. belum nyiapin banyak, belum. Tapi walaupun belum nyiapin banyak, kita harus tetap semangat. Ya, oke. Kalau apel apaan Yusril? Kamu tahu nggak bedanya apel sama upil? Apa tuh? Kalau apel di atas meja, kalau upil di bawah meja. Aku juga ada. Apa tuh? Kamu tahu gak buah yang bisa nyanyi apa? Apa tuh? Pelangi. Alangkah indahmu, merah kuning hijau, di langit yang biru, pelukis. Hop! Pelangi. Jangan lama-lama, kasihan Iya. Ustadz Maulana durasinya. Durasinya dipotong. Ini, aduh, ada orang sakit ini lagi. Bang Adul, astagfirullah. Enggak gitu. Hey. Oh, Saila, obat asma. Obat asma. Ya masa pakai pilok, itu mah buat ngechat dong. Ini biasa juga dikenal itu di istilah kedokteran nama penyakitnya adalah jelek. Nah, itu dia nama penyakitnya. Lagian Bang Adul udah tahu sakit, ngapain mabok lem gitu Bang Adul? Yes, Ya, yes. kenapa? Ngapain dia kenali, yes? Oh, apa? Ngapain dia kenali? Ini kamu sakitnya telur asin. Apa? Ngapain dia kenali? Dia mau nganterin, mau nganterin. Lu ulangannya, Apa? lu ulang. Suruh kurang. Nggak bisa kurang. Suruh pulang. Oh, suruh pulang. Emang ya nggak tahu diri udah diperhatiin. Oksigen, ada oksigen biasa. Ada dokter Harus oksigen. Sahila, mending kamu pergi deh demi kebaikannya si Adel ini. Adul. Si Adul. Lagian Bang Adul kok nggak bersyukur sih? Apa? Bang Adul, Udah. aku beneran kesel ya sama Bang Adul. Pokoknya Bang Adul, aku doain Bang Adul karena udah menyakiti perempuan, bakalan kena azab pipisnya bengkok. Aduh, ya Allah. Awas, Bang Adul. Udah jam 3, waktunya mandi. Oh. Kan saya tugas ngurusin Bang Adul. Ayo mandi, itu air mendidihnya udah siap tuh. Kiki, Pak Adul. Ya? Saya pamit undur diri dulu. Saya nggak ingin melihat kemesraan lato-lato ini berdua ya. Ini ya. Saya pamit dulu ya. Masalah tolong. Tadi lu ulang apa? Ayo mandi, itu air mendidih udah siap. Lu kata gue yang kalkun. Tinggal dicabutin. Ih, kenapa? Lagi balu kenapa sih bisa kayak begini? Ada yang gua sih, lu doang sih mandi sama gua sih. Ya, gua kan orangnya emang care. Gua kan Ayo, apa? Oksigen. Pilok, ini pilok. Udah ayo,
Mendingan gini aja, jangan banyak bergerak, kita istirahat. Udah aku siapin tuh keranjang cuek, ayo. 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 Mana nih? Mana Ki? Ayo masuk, masuk. Ki anehnya apa? Susah bener dah. Saya udah ngurusin Bang Udah, Adul. udah diurusin? Iya, sekarang saya mau ngurusin Mas Menteri boleh nggak? Kita ini ajak ngobrol. Sini kita ngobrol-ngobrol. Wah, seneng banget nih kita kedatangan Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Nah, Mas Menteri sebagai Menparekraf, ada nggak sih masukan-masukan nih buat kita nih? Karena kan banyak banget di sini para pelaku industri kreatif. Ya. Jadi pertama kita sekarang pasca pandemi ini kan banyak persaingan nih. Seperti persaingan Kiki sama Sahila tadi. Tahu aja Untuk Mas Menteri. ngerebutin Pak RT gitu Iya. loh. Ya, Tapi saya mah lebih suka sama Kiki karena Kiki mirip stempel RT. Tapi UMKM sekarang harus lebih banyak berkolaborasi. Karena berkompetisi itu mungkin di sebelum pandemi ini yang kita utamakan. Tapi sekarang kita harus lebih banyak berkolaborasi. Terus UMKM ini nggak boleh tinggal diam, harus terus berinovasi. Yes. Semua produk-produk yang baru, semua pendekatan-pendekatan yang kekinian itu harus dicoba. Betul. Dan setelah pandemi ini UMKM itu harus beradaptasi dengan digitalisasi. Ya. Jadi semuanya harus ada di dalam platform digital. Sehingga mulai dari pelatihan, pengelolaan, pemasaran sampai pembiayaannya itu bisa diberikan solusi sehingga mereka bisa naik kelas. Yes. Dan UMKM ini pencipta 97% lapangan kerja di Indonesia. Wis, Masya Allah, keren Dan banget. khususnya UMKM ekonomi kreatif targetnya 2024 adalah penciptaan 4,4 juta lapangan kerja. Amin. Nah, itu tuh. Mas Menteri berkaitan dengan kolaborasi, memajukan UMKM ini kebetulan banget karena kita ada live program markasi Shopee sehingga juga Shopee bagi-bagi modal usaha dan juga hadiah umroh supaya pelaku usaha UMKM dan juga industri kreatif semakin termotivasi dan semangat nih dalam mempromosikan dagangan mereka. Itu menurut Mas Menteri gimana nih program kita nih yang ini nih? Ya luar biasa. Pertama gini, markas ini kan sketsnya ini dibuat sangat menarik ya. Ya. Dan kita memiliki data bahwa penjualan ini bisa meningkat sekitar 65% kalau konten-kontennya kreatif. Nah, jadi kalau kita lihat membagi konten-konten kreatif ini akan meningkatkan penjualan produk-produk mulai dari kuliner, fashion, dan produk-produk ekonomi kreatif lain milik UMKM. Yang kedua, dengan yang dihadapi oleh para UMKM sekarang dengan ekonomi yang baru bergerak ini butuh modal. Jadi kalau program ini memberikan permodalan ini sangat-sangat ditunggu. Ya. Karena situasi yang dihadapi sekarang harga-harga bahan pokok kemarin sempat meninggi, sekarang sudah agak melandai, berarti para UMKM ini butuh permodalan. Dan terakhir tadi mengenai umroh ini insya Allah membawa berkah ya. Amin, Di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat, UMKM ini butuh juga motivasi, insentif, dan kita sangat apresiasi program ini bisa membagi motivasi dan semangat kepada UMKM untuk bangkit. Amin, keren. Nah, apa yang kita kerjakan sekarang ini kan pasti juga butuh banyak infrastruktur nih. Infrastruktur yang bisa mendukung mulai dari jaringan internet sampai logistik. Kira-kira ada nggak sih support yang bisa pemerintah berikan untuk hal yang seperti ini? Nah, inilah yang disebut sebagai infrastruktur. Dan infrastruktur itu bukan hanya jalan, bukan hanya listrik, tapi juga sekarang infrastruktur yang sangat dibutuhkan dalam transformasi digital kita adalah jaringan internet. Nah, disinilah peran pemerintah bekerja sama dengan mitra dan pemangku kepentingan yang lain menghadirkan jaringan internet yang mumpuni, yang handal. Sehingga nanti kalau lagi live atau lagi memberikan promosi produk-produk kita ini Semuanya internetnya bisa nggak lemot. Ya, betul. Dan mereka bisa langsung terhubung dan dengan
digitalisasi termasuk sampai pembayaran dan pembiayaan ini akan sangat-sangat membutuhkan. Nah, disinilah peran pemerintah. Kami berkomitmen untuk memastikan jaringan internet ini baik di kota besar sampai di pedesaan ini semua jaringannya handal dan mumpuni. Setuju banget, karena menurut saya Mas Menteri, kalau misalnya jaringan internetnya bagus, mereka bisa nonton tayangan Markas setiap hari. Karena kan kalau Markas nayanginnya sketsa, bioskop tayangin film, kalau aku tayangin kamu. Tayangin kamu. Saya kan manja, kan manja. Mas Menteri, kalau bener nggak sih kalau saya nih pingsan di kantornya Mas Menteri, saya bisa diangkat sama jadi PNS gitu? Kamu diangkat PNS ya? Saya diangkat PNS berarti kan? Iya. Karena pingsannya di kantor kementerian. Yang angkat pasti orang-orang PNS tuh. Tapi kitanya enggak. Iya. Tapi RT sekarang kan sudah dapat tunjangan yang lumayan. Amin, iya. Walaupun tugas RT itu berat. Bapak saya itu RT 3 periode. Iya. Bapak RT aman, RT aman. Bebas, RT aman. iya. 3 periode atau lebih. Iya. Jadi memang RT ini tugasnya ini berat ya karena harus menghadapi masyarakat, warga masyarakat. Dan UMKM ini kan selama ini pemikirannya itu mereka nggak punya lahan usaha kan. Disitulah bagaimana masyarakat bisa mengatur, apalagi dengan digitalisasi ini usaha-usaha masyarakat ini dikembangkan dan diberdayakan. Ini tugas yang sangat berat ya buat RT dan saya sangat mengapresiasi para pemangku kepentingan RT, RW harus terus 24 jam kan ngurusin warga mulai dari lahiran sampai kematian itu semuanya di RT. Bener, motor hilang aja lapornya ke RT, Pak. Iya. Warga aneh-aneh warga sini. RT motor hilang di grup pada nyaut, tapi kan saya harus ayomin semuanya. Kalau di warga sini jadi RT itu kemungkinannya cuma 3, Pak. Kalau nggak paling kaya, paling pintar, paling tua. Biasanya di situ tuh. Iya. Dipilihnya berdasarkan itu ya? Benar-benar. Bagus itu kalau nggak paling kaya, paling pintar, paling tua. Jangan yang paling preman dong. Nah, menurut Mas Menteri ini untuk para UMKM yang sekarang lagi nonton juga yang sedang berjualan seperti toko Kiki, tokonya Sahila, apa sih yang perlu dikolaborasikan dengan kementerian dan Shopee agar bisa naik kelas nih penjualan atau jangkauan marketnya lebih luas lagi? Kan Kiki dan Sahila kelihatannya kan bertanding gitu loh untuk memperebutkan Pak RT gitu. Tapi sebetulnya mereka bersanding dalam menciptakan ekonomi kreatif yang lebih baik. Dengan Shopee ini kita bisa memberikan platform kepada Kiki dan Sahila untuk menjual produknya lebih tinggi lagi. Omsetnya dengan digitalisasi, dengan kerjasama, kolaborasi dengan Shopee ini kita harapkan bisa meningkatkan usahanya Kiki dari kecil menjadi menengah menjadi besar. Dan pada satu saat Kiki ini akan menjadi bagian daripada usaha-usaha besar yang bisa kita banggakan karena kalau saya lihat produk-produknya ini sangat menarik ya dan memiliki kekuatan dari desain yang bagus ya, dan Mas Menteri, juga kualitas daripada produk-produknya. Ini Kamu kenapa? Enggak, ini saya lemah letih lesu. Kok bisa? Saya kira efek vaksin, ternyata efek mencintaimu. Tapi ini saya terima kasih banget bahwa Shopee, wah hansipnya udah datang, saya udah disuruh pulang nih. Ini udah habis Pak RT, kan masih ada segmen 4. Iya durasi udah habis tapi sayang aku ke kamu nggak pernah habis. Oke, Pak Menteri apa yang mau disampaikan lagi? Ya, saya mengapresiasi seluruh upaya oleh Shopee dan juga Pak RT, Mbak Kiki, Mbak Beatrice juga dalam mengembangkan UMKM kita dalam kebangkitan ekonomi kita. Kita harus bergotong royong, kita harus bersatu padu. Jangan sampai kita terpecah belah, apalagi dalam menghadapi tantangan ekonomi ini. Indonesia itu harus bersyukur karena kita masih bertumbuh ekonominya. Mari kita rawat momentum kebangkitan ini dengan persatuan kita. Betul. Wah, mantap sekali. Apa? Masuk. Kamu udah gak sabar. Apa ya?